mendengar ceramah saya ini bukan mau mencari petunjuk hidayah. Kira-kira kapan dia terselip? Kapan dia terselip? Tak akan jumpa kalian, karena saya lebih cerdas dari kalian. Itu kan bodoh. 1000 orang tes se-Indonesia ini. Orang-orang yang mendengar ceramah mau mencari-cari kesalahanku, 1000 orang tes se-Indonesia ini, yang dipilih Al-Azhar 100 orang. Ini deh. Raja Muhammad V punya anak namanya Hasan II. Hasan II Raja Maroko membuat sekolah namanya Darul Hadis. Yang bisa masuk ke Darul Hadis itu setahun cuma 20 orang. Yang 20 orang itu 15 orang Maroko. Yang 5 orang diperebutkan seluruh dunia. Satu dari yang 5 orang itu ini deh. Dari 20 orang itu yang masuk tahun 2004, dari 20 orang yang masuk 2004 yang selesai setahun 10 bulan, yang paling cepat selesai di antara 20 orang itu ini deh. Tesisnya 300 halaman, disidangkan di depan 3 profesor, selesai tercepat di antara 20 orang. Jadi kalau kalian lah pula yang hanya modal buat status pendek, diviralkan orang, lalu terkenal, tak level lah. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Orang yang sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Jadi saya sedang bersedekah ini, sedekah kepada kalian yang mencari-cari kekeliruan kesalahan saya. Kalau memang hebat, kenapa tak doktor? Kenapa tak doktor? Saya dapat beasiswa 5 tahun. Dapat beasiswa 5 tahun dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale, PBB punya. 5 tahun jatah beasiswa saya habiskan baru 2 tahun. Masih ada jatah saya 3 lagi di Maroko. Kenapa tak lanjut? Kenapa balik? Saya diterima, nilai saya tinggi. Kenapa balik? Mak saya menelpon, balik kau sudah terlalu lama. Aku tak mau kau balik, aku almarhumah, tak ada gunanya. Maka saya balik. Itu sebabnya saya tak doktor. Nah, jadi banyak orang yang, Ustaz kenapa tak doktor? Kenapa tak doktor? Lama-lama tanya, naik juga setan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ini ke depan ini mesti tidak bisa sekedar ceramah-ceramah saja. Dari atas umat ini mesti diikat dengan aturan. Dari bawah umat ini ceramahi. Khutbah Jumat, tausiah, kultum, ceramah paling banyak di Pekanbaru. Itu Masjid Ar-Rahman, 1 bulan Ramadan 6 kali ceramah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, tarawih, tahajud malam, 6 kali ceramah. Banyak pejabat-pejabat perusahaan PT keluar dari Riau menangis, sedih meninggalkan Riau saking banyaknya penceramah. Penceramah Riau spesialis. Ada spesialis Quran, 14 tahun mengkaji Quran, menulis tafsir, Dr. Mustafa Umar, tafsir Ma'rifah. Pakar hadis, Dr. Dasman Yahya Ma'ali, hadis. Ada lagi Ustadz Zulhendri Rais, sedang S3 hadis sekarang, asli Putra Bumi Riau. Ada lagi fikih saja, fikih, S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih. 13 tahun di kota Madinah. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, mufti kota Pekanbaru dan mufti Kabupaten Rokan Hulu, diangkat dulu beliau dalam bupati yang lama. Yang baru ini tak tahu, kami tak masuk lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang Riau yang tak mengaji, itu yang dikatakan pepatah Melayu, ayam mati di lumbung padi. Padi banyak, bisa pula dia mati di lumbung padi. Seminar internasional di Jepang, datanglah pejabat dari Riau, duduk dekat dengan pembantu rektor salah satu universitas. Bapak dari mana? Dari Riau. Kenal dengan Ustaz Somad? Ini videonya Pak. Bapak ini mau bilang tak tahu, malu. Kenal. Akhirnya setelah balik cerita ke saya, tak kenal saya sama Ustaz, malu saya. Orang dari Sulawesi, Makassar, kota paling jauh di dunia di Makassar, ujung pandang. Bisa mereka kenal. Waktu itu video belum viral lagi. Oleh sebab itu apa maknanya? Mari kita hadiri pengajian di bulan suci Ramadan nanti, tapi tak selesai dengan pengajian. Pengajian itu apa kata Nik Aziz, mantan
Gubernur Kelantan, Nik Aziz almarhum sudah meninggal. Saya sakit hati mendengar cakap Nik Aziz, tapi betul. Apa kata dia? Ceramah itu bual-bual kedai kopi sahaja. Ceramah itu kata dia bual-bual kedai kopi saja. Habis nih habis, macam menggantang asap, asap dihembus angin, habis. Tapi kalau ceramah ini dibumikan, dituliskan dalam bentuk perda, perda bumi lancang kuning. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Perusahaan apapun yang masuk ke Riau wajib menerapkan perda ini. Dia mesti pakai pakaian Melayu. Allahu Akbar. Takkan ada lagi penjaga-penjaga toko pakai rok mini, rok pendek. Tak ada. Kenapa? Karena kita sudah ikat dengan dia. Kamu mau sini? Ya, keluarkan izin operasionalnya. Dengan syarat apa? Pegawainya harus pakai baju Melayu. Sedih kita. Anak-anak Melayu kirim WhatsApp ke saya minta tolong. Tolong Pak Ustaz, kami kerja di perusahaan ini tak boleh pakai jilbab. Kan bahaya. Tinggal di bumi Melayu, cari makan di bumi Melayu, orang Melayu tak boleh pakai jilbab. Berapa banyak security mengadu ke saya, Ustaz, saya tinggal di perusahaan ini, tapi saya tak boleh sholat Jumat. Kenapa tak ganti-gantian? Kenapa tak sip-sipan? Jumat boleh ditinggalkan sekali-sekali. Sekali-sekali pun tak boleh Pak Ustaz. Menjerit mereka. Anak Melayu tinggal di negeri Melayu, tak dilindungi oleh orang Melayu. Neraka jahanam tempat kita di akhirat nanti. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad. Ustaz, Pak Bupati kami itu mantap. Kenapa mantap? Rajin baca Yasin. Kenapa mantap? Rajin puasa Senin Kamis. Kenapa mantap? Rajin sholat duha. Itu bukan amal bupati, itu amal anak TK. Baca Yasin, sholat duha, apa lagi? Tahajud. Itu siapapun bisa. Bapak bisa, ibu pun bisa, anak-anak pun bisa. Tadi amal, ada amal yang tak bisa dilakukan orang biasa, tapi bisa dilakukan bupati, gubernur, wali kota, DPR, bisa melakukan itu. Apa dia? Menolong dengan peraturan, menolong dengan tradisi, menolong dengan kebaikan. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya macam-macam daerah saya sudah datangi. Kemarin baru pulang dari salah satu kabupaten kota. Berikut ini penyerahan bantuan secara simbolis yang akan diserahkan oleh Ustaz Abdul Somad LCMA. Saya tanya, siapa yang mau dibantu nih Pak? 3 Ustaz. Yang pertama, penggali kubur. Yang kedua, orang yang mandikan orang mati. Yang ketiga, guru mengaji. Naik ke atas pentas, diberikan santunan untuk setahun menyambut bulan suci Ramadan. Ini 3 orang tak tertolong. Penggali kubur tak pernah terbantu. Pemandi orang mati. Sekarang lebih mahal memandikan mobil daripada memandikan orang mati. Yang ketiga, guru mengaji. Padahal ujung tombaknya, alhamdulillah, Provinsi Riau memberikan subsidi beberapa kabupaten kota, memberikan bantuan-bantuan. Kalaulah bupati, gubernur, wali kota, camat, lurah pernah melakukan itu, pada periode dia ditolongnya dengan tanda tangannya, dengan APBD-nya, ditolongnya agama Allah, ditolongnya hamba Allah yang lemah. Maka pada kepengurusan yang akan datang, pada periode akan datang, masyarakat akan menuntut, Pak, zaman periode Bapak dulu ada, kenapa ini tak ada? Orang akan menuntut dan orang akan takut kalau tidak berbuat. Kenapa? Ini kalau tak kita lakukan, tak dicucuknya lagi kita tahun depan. Bagaimana merubah kerumunan menjadi kekuatan? Ini kerumunan yang banyak. Saya tidak ingin nanti orang berkata, alhamdulillah kalau Ustaz Somad ceramah ramai kerumunan. Habis itu selop awak hilang. Habis itu awak pun sampah berserak-serak. Bagaimana merubah kerumunan menjadi kekuatan? Mudah-mudahan kerumunan pagi menjelang siang ini menjadi kekuatan di masa akan datang, insyaallah. Amin. Saya tahu kalau saya ceramah banyak masyarakat yang khawatir, Ustaz, saya khawatir nanti kalau Ustaz ceramah ada orang tersinggung. Nah, di Riau ini tak ada orang kalau saya ceramah dia tersinggung, tak ada. Ada beberapa yang tersinggung, tapi saya tanya kemarin, mana yang tersinggung? Mati. Rupanya kalau tersinggung cepat mati. Dan saya berani hari ini ceramah belak-belakan karena saya bukan ustadz yang diundang, saya bukan ustadz tamu, saya adalah anak negeri ini yang bicara kepada orang tua. Saya tidak takut dikatakan tak beradab. Kenapa? Karena saya adalah anak kemanakan yang bercerita kepada pakcik, kepada nenek mana, kepada tokoh masyarakat, kepada orang tuanya. Andai saya salah, andai saya kurang ajar,
maka Pak Wan Tamrin tak segan karena dia sama dengan Pak Cik saya, sama dengan Pak Asim, pasti dia panggil. Di sini dia panggil saya Ustaz, kalau di belakang mat sini sebentar. Dicakap tadi tak betul tu. Bisa dia katakan. Lagi pula kita tak lama lagi mau puasa, jadi kita habiskan, habis itu baru kita minta maaf. Habiskan. Sudikah Bapak Ibu memaafkan segala silap saya? Ya, selesai itu dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat kita tak ada yang lain, supaya kita mati menghadap Allah. Kita pernah meninggalkan sesuatu, tinggalkanlah yang bermakna. Hidup hanya sekali, buatlah hidup itu berarti. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan khilafan. Besok pagi jangan lupa kita berjumpa jam 8 pagi di halaman kantor gubernur. Jangan lupa kabar gembira, sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Mohon maaf segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.